Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aji Ningrat di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya. Hari ini saya berada di halaman TPA Al-Mustaqim Cibama. TPA Al-Mustaqim bekerja sama dengan SD Terpadu Nurul Hidayah dan TK Al-Hidayah mengadakan buka bersama dalam acara puncak pesantren Ramadan 1445 Hijriah 2024 dengan tema Puasaku Totalitas, Ramadanku Berkualitas, Belajarku Tuntas. Tujuan kegiatan ini adalah agar santri dan anak didik dapat mewujudkan pelajaran agama dan memperkuat keimanan dan ketakwaan serta belajar iktikaf selama bulan Ramadan. Dan kegiatan ini berlangsung selama 15 hari. Penasaran? Ikuti saya terus di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat bertemu dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Pada bulan suci Ramadan tahun ini, alhamdulillah, TPA Al-Mustaqim bekerja sama dengan SD Terpadu Nurul Hidayah dan TK Al-Hidayah telah melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Di antaranya nama kegiatan Pesantren Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh TPA Al-Mustaqim bekerjasama dengan SD Terpadu Nurul Hidayah dan TK Al-Hidayah dengan tema Puasaku Totalitas, Ramadanku Berkualitas, Belajarku Tuntas. Tujuan diselenggarakan kegiatan ialah
agar santri dapat mewujudkan pelajaran-pelajaran agama. Santri diajarkan untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta belajar i'tikaf selama bulan suci Ramadan. Kegiatan berlangsung selama 15 hari, mulai hari Kamis 14 Maret 2024 sampai hari Ahad 31 Maret 2024. Kegiatan dimulai pada pukul 8 pagi sampai setengah 4 sore pada asar. Adapun jenis-jenis kegiatan, yang pertama bimbingan wudhu yang benar mulai dari gerakan sampai bacaan, bimbingan sholat yang benar mulai dari gerakan sampai bacaan, tadarus bersama, zikir serta pembinaan akhlak, ilmu tajwid, kosakata 3 bahasa serta percakapan, dan diakhiri dengan kegiatan lomba serta acara buka puasa bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Ramadan bersifat praktek. Apa yang telah mereka dapat selama di sekolah dan di TPA diterapkan selama bulan Ramadan ini. Lomba dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Kamis tanggal 28 sampai 30 Maret 2024. Adapun jumlah peserta dan tenaga pembimbing, yang pertama santri berjumlah 165 orang, terdiri dari siswa TK 25 orang, siswa SD 122 orang, dan siswa dari sekolah lain terdiri dari 18 orang. Adapun tenaga pembimbing terdiri dari 19 orang, guru TK 3 orang, guru SD 9 orang, dan guru TPA 7 orang. Harapan kami setelah kegiatan pesantren Ramadan ini ialah santri diharapkan mulai dari sekarang harus wudhu dan sholat dengan benar, tidak asal-asalan, melanjutkan bacaan Al-Quran dan zikir di rumah agar menjadi kebiasaan. Berikut anggaran yang telah kami siapkan untuk kegiatan pesantren Ramadan ini. Yang pertama, sumbangan untuk hadiah dan sertifikat. Sumbangan dari TPA sebesar 4 juta rupiah, dari SD sebesar 4 juta rupiah, dari TK sebesar 1 juta rupiah. Total untuk hadiah dan sertifikat 9 juta rupiah. Adapun sumbangan untuk acara buka puasa bersama, yang pertama sumbangan dari orang tua santri sebesar 17.230.000, sumbangan dari ibu-ibu pengajian majelis taklim sebesar 5.280.000. Adapun sumbangan dari komunitas PAS 1.500.000 rupiah. Total keseluruhan untuk acara buka puasa bersama adalah 24.010.000. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz, Ustazah, pengurus musola, orang tua santri, jamaah musola Al-Mustaqim, ibu-ibu majelis taklim, dan komunitas PAS atas partisipasinya dalam mensukseskan acara buka puasa bersama pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu berikan, baik dalam bentuk tenaga maupun materi. Demikian laporan kegiatan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ahmadiyah Yafis Wamena sekaligus sebagai Ketua KKSS Kabupaten Jaya Wijaya, yang kami hormati orang tua kami, penasehat di Yayasan Nurul Hidayah, ada orang tua kita Bapak Yasman beserta bapak-bapak penasehat, ketua-ketua paguyuban yang kami hormati, pengurus TPA atau yang mewakili Bapak Wakil Ketua, Kepala Sekolah SD Terpadu Nurul Hidayah, Kepala TK Nurul Hidayah, para orang tua, para tokoh sesepuh yang sempat hadir pada sore hari ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tak sempat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini, di bulan penuh berkah ini, pada bulan Ramadan. Kita dikumpulkan di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan penutupan proses yang begitu panjang pelaksanaan Ramadan, puasa pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh TPA Nurul Hidayah, TPA Jibama, SD Terpadu Nurul Hidayah, dan TK Nurul Hidayah. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai uswatun hasanah, contoh suri teladan bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin kita tidak perlu terlalu panjang karena waktu sudah 17.35. Mungkin nanti lebih intinya pada ceramah siraman rohani. Tapi kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan selama 15 hari ini. Ini merupakan suatu pesantren yang sangat bermanfaat, sangat bagus, yang dimana kegiatan ini kami anggap bahwa bukan kegiatan yang sederhana, kegiatan yang sangat luar biasa. Semoga sumbangsi Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan dari laporan dari Ketua Panitia, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, lebih pada kegiatan-kegiatan praktek, kegiatan-kegiatan simulasi. Kami harapkan, kami menitipkan pesan kepada seluruh pihak agar kegiatan ini tidak terputus sampai di sini saja. Ada beberapa pesan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk terus dilanjutkan di rumah kita masing-masing, dan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita tidak stagnan pada kegiatan ini lagi. Kami harapkan evaluasi dari seluruh pengurus agar kegiatan lebih sempurna lagi. Yang kedua, kami harapkan kolaborasi dan komunikasi kepada seluruh pihak untuk terus kita galakkan. Meskipun lokasi kita berada pada pinggiran, tapi bukan berarti bahwa kegiatan yang kita lakukan kegiatan yang biasa saja. Kalau anak muda sekarang bilang kegiatannya bukan kegiatan kaleng-kaleng. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat besar. Kami harapkan kolaborasi dan komunikasi baik pada tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, para orang tua, pada santri-santri kita, untuk terus kita galakan bersama. Demikian dari sambutan. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya ini bisa kita jalankan sesuai dengan rencana kita, kinerja kita yang telah ada. Kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih, dan sesuai dengan arahan dari protokol, kami atas nama pengurus dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
kegiatan pesantren Ramadan selama 15 hari, dimulai pada 15 hari sebelumnya dan ditutup pada hari ini kami nyatakan ditutup. Semoga kegiatan ini menjadi keberkahan buat kita bersama. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi bi adadi asraril Qur'an, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala wadittu lakitu anni ikhwani faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ikhwanuka faqala nabi sallallahu alaihi wasallam antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yaruni bi, atau kama qala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Yayasan Nurul Hidayah, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Amalia sekaligus Ketua KSSS. Kami pertama kali tahu KSSS ya. Apa itu? KSS, KKSSS. Begitulah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Kebetulan bidadari saya dari Sulawesi Selatan, orang Ogi Ibu ya, bidadari saya. Yang kami hormati para alim ulama yang hadir ke sini, dan termasuk sahabat kami satu angkatan kami, Ustadz Ghafur Al-Hafiz, beliau dari Jambi kalau tidak salah. Nah, karena baru ketemu lagi dulu lama, nggak tahu tahun berapa di pondok, sekarang ketemu di sini lagi. Beliau imam di Kodim. Dan yang kami hormati dari Nurul Hidayah, di sana juga ada teman kami satu angkatan yang sekarang di sana, Ustaz Amirul Hasan Al-Maki. Beliau meneruskan ke Mekah, kami meneruskan ke Pakistan. Yang kami hormati segenap tokoh masyarakat dan semua yang hadir, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban, selamat datang tamu-tamu Allah. Kenapa tamu Allah Bapak Ibu? Tamu Allah itu bukan yang naik haji saja, bukan yang berkunjung ke tanah Harumain, dua tanah suci Mekah dan Madinah saja, bukan, melainkan tamu-tamu Allah itu hakikatnya Bapak Ibu, semua amal ibadah, semua kebaikan adalah perintah Allah, undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan, mereka pun sebetulnya adalah tamu-tamu Allah. Selamat datang tamu-tamu Allah. Jadi tamu Allah itu bukan orang yang naik haji saja ataupun umrah saja. Mereka yang memenuhi panggilan Allah karena kebaikan ataupun amal ibadah hakikatnya adalah undangan Allah. Siapa yang memenuhi undangan Allah, berarti dia pun adalah tamu-tamu Allah. Maka kalau tamu-tamu Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
walaupun kita mungkin sedikit, tidak banyak orangnya, hakikatnya di kerajaan langit di sana Allah membangga-banggakan kita, Allah membangga-banggakan bersama majelis-majelisnya para malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memuji Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun lisan cuma di lisan, tapi karena kita orang Islam, orang beriman, maka terhitung berpahala. Apalagi kalau kita fisudur, tidak dihayati di dalam hati. Alhamdulillah, di dalam hati segala puji hanya bagi Allah. Dialah segala puji hanya bagi Allah yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan rezeki kita, dan yang sejenisnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab An-Nawadir ataupun Nasaihul Ibad, di dalam bab salawat ataupun di dalam kitab Lubabul Hadis, syarahnya Tanqihul Qaul, qala ba'du ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rasulillah sallallahu, sebagian para sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu asyarun man shalla alaika marratan wahidan hada dalika liman shalla huduril qalbi am kaifa. Sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini engkau mengatakan bahwasanya Allah akan bersolawat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepada engkau 1 kali. Ini bagi orang yang fokus atau bagaimana? Bagi yang hatinya hadir membayangkan engkau bersalawatnya atau bagaimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah, bukan. Kata Nabi, bukan untuk yang membaca salawatnya fokus. Berarti kalau tidak fokus dibalas oleh Allah 10 kali. Bal likulli man shalla alayya ghafilin. Bahkan ini untuk orang-orang yang bersolawat, mereka baca solawatnya tidak fokus, sembarangan, lalai, entah sambil main HP, entah sambil nonton bola, entah sambil apapun. Ini pahalanya Allah balas 10 kali lipat kepada dia. Allah sendiri yang membalas. Amal hadiru amakana ladina shollallahu alayya karena hadir, adapun bagi yang bersolawat kepadaku dengan secara hadir, falam ya'lamu qadra illallahu ta'ala, maka tidak mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu pahalanya. Maka Bapak Ibu, kalau sholawat ini kita kalau tidak fokus sambil lalai ataupun sambil main HP dan sejenisnya, walaupun sholawat, ini kita Allah Subhanahu wa ta'ala membalas 10 kali sholawat. Tapi kalau kita bacanya fokus, maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu banyak sekali pahalanya. Maka kita berbanyak baca sholawat Bapak Ibu ya. Sholawat ini walaupun riya, walaupun ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, bedanya di sholawat dengan amal ibadah yang lain. Kalau zikir yang lain, amal ibadah yang lain, kalau ingin dilihat berkurang pahalanya, bahkan bisa tidak diterima. Tapi kalau sholawat entah mau dipuji, entah pengen dilihat, sholawat tetap diterima, karena memuji orang yang disenangi, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau sholawat ini, kalau ibadah yang lain ini Allah tidak ikut serta. Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zikir, Allah tidak berzikir. Allah memerintahkan zakat, sedekah, infak, Allahnya tidak ikut serta. Zakat, sholat, dan sejenisnya infak tidak ikut serta. Tetapi satu ibadah sholat Bapak Ibu, satu ibadah sholat Allah sendiri ikut serta. Sehingga di dalam Al-Quran, bahkan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, melainkan para malaikat pun ikut serta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi.
wahai sekalian orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Maka bersolat Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solawatnya Allah kepada Nabi? Sedangkan Nabi sudah dijamin masuk surga. Apa maksudnya? Solawat ay minallahi subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Is'adur Rafiq syarahnya Sulamut Taufik dijelaskan maksudnya solawatnya Allah kepada Nabi ay rahmatun ilallah minallahi subhanahu wa ta'ala ila Nabi SAW. Maksudnya salawat daripada Allah kepada Nabi itu rahmat, cucuran rahmat kepada Nabi SAW. Wa ammal minal malaikati ila salawatu minal malaikat. Adapun salawat daripada malaikat yaitu memintakan ampunan kepada Nabi. Nabi kalau minta ampunan, tetap Nabi ini maksum Bapak Ibu, tidak ada dosa, pasti masuk surga. Nah, malaikat cuma mendoakan saja. Amal adapun dari kita Bapak Ibu, kalau untuk kita apa sholawatnya? Dicontohkan Bapak Ibu, kalau ada gelas, air gelas ini, gelas ini kalau umpama ini kan Nabi sudah maksum, terbebas dari dosa, baru pasti masuk surga Nabi ini. Nah, ini Nabi ini ibaratnya sudah full gelasnya. Andai kan gelas sudah full, andai kan ini cabang apa namanya, kita ibaratkan gelas saja, gelas sudah diisi air full, lalu kita isi dengan air di teko terus dan terus dan terus, bagaimana Pak Bu airnya? Airnya bertumpah-tumpah. Ini tumpahannya Bapak Ibu maksudnya kemana? Tumpahannya kepada kita. Kita membaca sholawat, Nabi sudah pasti masuk surga, maksum, terbebas dari dosa pasti. Tapi kita kirim sholawat lagi, sholawat terus dan terus dan terus, sholawat kita kembali kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyaron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, ini bahkan kalau tidak fokus Allah membalas 10 kali sholawat. Tapi kalau fokus, Allah Subhanahu wa taala yang tahu pahalanya betapa banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam panitia buka puasa bersama panitia pesantren Ramadan TP Al Mustaqim bekerja sama dengan SD Terpadu Nurul Hidayah dan TK Al Hidayah mengangkat tema yaitu melalui nuzul Quran kita bangun generasi Quran di era digital. Digital itu era modern Bapak Ibu. Sudah ada yang azan? Belum Bapak Ibu ya. Kita singkat aja Bapak Ibu ya. Kemarin karena di masjid sudah dibahas tentang nuzul Quran, kita sekarang cuma pembahasan tentang generasi-generasi kita. Bapak Ibu, kemarin kami ketika belajar di Pakistan, sebelum ke Pakistan kami ke India dulu 1 bulan cross check, karena kami melihat pendidikan Islam yang ada di sana, universitas-universitas Islam yang ada di sana, pesantren-pesantren yang ada di sana. Kami 1 bulan di Delhi. Makanya tadi siang Bapak Ibu, kami kan mau ceramah, biasanya kalau ceramah baca kitab dulu supaya dalil-dalil referensinya akurat. Tapi alhamdulillah ada apa namanya hadiah, ada cobaan. Ternyata terdengar bahasa sana, yaitu apa lagu India, Lamki Bari Anjani He. Itu Bapak Ibu, itu lagu India. Itu kalau diartikan mau nggak mau, karena terdengar saya senyum juga di kamar, nggak fokus Bapak Ibu. Artinya apa itu? Artinya Larki Bari itu, Larki itu cewek, kalau anak kecil cewek baci, kalau anak kecil cowok baca. Kalau Larki itu untuk ABG cewek, kalau Larka cadel, R-nya cadel, R di sana ada R asli, ada R cadel. Bahasa India Pakistan sama, yang membedakan tulisannya. Kalau tulisan Pakistan pakai Arab pegon, kalau tulisan India, kalau di Bugis itu ada lontara apa dia? Tulisan lontara. Kalau India tulisan lontaranya India. Kalau di Jawa ada tulisan Sang Sekerta Jawa, tulisan Jawa. Di sana tulisannya sana, tapi pengucapannya sama. Tadi siang Ibu saya senyum sendiri, karena tahu artinya. Larki Bari Anjani, Bari itu besar, cewek besar berarti ABG, cewek besar yang bukan mahramnya intinya. Maksudnya kayak menuju pacaran seperti itu. Mau nggak mau tertawa Bapak Ibu. Saya nggak fokus tadi baca ini tentang pembahasan Al-Quran, nggak fokus. Udah
nggak mau dengarkan aja, nanti ceramahnya terserah di atas isinya apa yang mau disampaikan. Kebetulan alhamdulillah waktunya ulur banyak, jadi ini sebentar lagi mau selesai juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di sana India sama Pakistan sukunya sama, bahasanya sama, rasnya juga sama. Itu di sana Bapak Ibu kami terkesan di setiap TPA, di setiap musola, di setiap masjid ada hafiznya, ada alimnya, dan ada isinya. Isinya TPA itu banyak, dan rata-rata itu sampai selesai hafalan itu. Mereka di sana membanggakan kalau anaknya itu sebelum, mereka juga nanti ke universitas, tapi sebelum ke sana mereka berbangga-bangga dengan, oh anak saya hafiz sudah selesai, Ustaz anak saya 13 tahun sudah selesai hafal hanya 30 juz, anak saya 15 tahun di sana. Makanya kalau tidak percaya Bapak Ibu, tanya orang-orang tabligh di sekitar kita. Coba kalau datang ke sana, tanya kepada yang sudah dari India, dari Pakistan, tanya bagaimana suasana di sana. Tukang sapu jalanan, tukang riksha itu tukang bajai, tukang ojek kalau di sini, tukang jahit, hafiz Quran sudah berhambur di sana, sudah biasa. Tukang sapu jalan Bapak Ibu sudah hafiz. Kenapa kami tahu? Karena kami tanya langsung kepada mereka berbangga-bangga dengan agamanya, ditanamkan dari kecil dulu, agamanya dibanggakan. Kemudian setelah itu masuk ke kedokteran, masuk ke ke militeran dan sejenisnya. Mereka juga tidak ketinggalan, tapi paling pertama mereka berbangga dengan hafiz tidak. Makanya kami Bapak Ibu, karena kami di Pondok Pesantren Jawa dulu, di Pondok Pesantren Jawa selesai terus ke Pakistan, tapi di Jawa kami hafalannya nggak selesai, nggak selesai. Kami terus ke kitab. Maka ketika di sana ditanya, kamu dari mana? Di Indonesia. Ya, kesini mau apa? Belajar apa? Belajar Al-Quran, habis apa dan sejenisnya. Kamu sudah habis belum? Belum selesai dia. Mereka itu heran Bapak Ibu. Mereka di sana sebelum alim biasa harus habis dulu. Makanya ketika ada orang Indonesia belajar ke sana Bapak Ibu, walaupun di Indonesia pesantren udah selesai pesantrennya, ketika ditanya itu udah belajar belum? Udah di pesantren selesai. Lalu habis belum? Ditanya enggak, heran mereka karena di sana itu habis dulu baru ke alim. Nah, ini Bapak Ibu pelajarannya kita, tantangan kita. Zaman sudah semakin modern, banyak teknologi. Coba kalau zaman dulu kami pesantren nggak ada HP seperti ini, HP hitam putih pun dilarang, nggak bisa. Apalagi HP yang seperti ini belum ada, apalagi sekarang sudah ada. Di sini ada semua Bapak Ibu. Ini tantangan bagi kita. Kalau kita, anak-anak kita bisa diatur memakai ininya, insya Allah anak kita bisa terbimbing, bisa terarah. Tidak apa-apa kalau memang terpaksa bisa pakai ini, tapi kalau bisa diatur, kalau bisa nggak usah sama sekali. Sekolahkan di sekolah yang ada pesantrennya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena waktu sebentar, ya 2 menit lagi kalau tidak salah ya, atau sudah selesai nih, 1 menit lagi, maka itu yang dapat kami sampaikan, yang benar daripada Allah SWT, yang salah dikeluarkan kami sendiri. Hadza minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu